bagaimana kabar kalian? Losa percaya kita semua masih tetap semangat ya, walaupun kita harus belajar di rumah. Dan Losa berharap kita semua tetap sehat. Yang pasti senang sekali berjumpa dengan Losa Irma di dalam Voice of Aletheia minggu ini. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan ya anak-anak. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya sikap berdoanya ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Anak-anak kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati mereka, mampukan mereka untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ingat nggak? Minggu lalu kita sudah melihat cerita ya, Bim Bob kehilangan dombanya. Dan Bimbi kemarin dia cerita, dia ingat sebuah cerita bahwa ada seorang gembala yang apa? Yang kehilangan dombanya, tetapi gembala itu mencari dan mendekapnya. Hari ini kita juga mau lihat cerita tentang yang hilang-hilang juga. Apakah itu? Kita akan melihat cerita anak yang hilang. Gimana ya kisahnya? Yuk kita lihat. Seseorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Aduh, hati-hati kalau jalan. Kembalikan! Pencuri! Pencuri! Aduh! Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, "Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu." Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk
dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapakmu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Nah, gimana ceritanya? Nah, ada satu anak yang nakal ya. Dia mengambil hartanya papa mamanya, dia meminta bagiannya, bukannya dipakai sesuatu yang baik, tetapi malah dibuat foya-foya, dibuat seneng-seneng sampai hartanya habis, dan dia menjadi anak yang terlantar. Dia menjadi anak yang tidak bisa makan, bajunya compang-camping, dan dia menderita. Padahal dia adalah anak orang kaya. Nah, anak-anak, kita harus belajar bersyukur ya. Bersyukur kenapa? Nah, kalau kita itu memiliki sesuatu, maka kita harus jaga dengan baik, kita harus pelihara dengan baik. Dan kalau kita misalnya nih punya mainan yang dibelikan gitu ya, kita harus jaga dengan baik, dipelihara dengan baik, dan selalu menghargai pemberian atau mainan yang kita punya gitu ya. Itu namanya kita itu bersyukur. Seperti gembala mencari dombanya dan ayah daripada anak yang nakal tadi menunggu anak ini untuk pulang, seperti itulah sebenarnya Tuhan Allah kita. Tuhan kita juga sangat mengasihi kita. Tuhan kita sayang kepada kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, dia tidak pernah tidak peduli dengan kita, tetapi dia selalu peduli dan menjaga kita. Bahkan Tuhan juga selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh sebab itu, kalau Tuhan sudah memberikan segala yang kita butuhkan, harus bersyukur, dijaga dengan baik. Orang tuamu, barang-barang mainan, barang-barang milikmu, mainanmu, dan semuanya. Bisa ya? Anak-anak, yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau begitu mengasihi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu untuk mereka selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dan selalu mengingat Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi ya dengan Lose Irma di dalam Voice of Aletheia. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, voice note kita hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan dengan menjaga barang-barang milik kita. Bersyukur kepada Tuhan dengan menjaga barang-barang milik kita.